Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAUDMI. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Siti Hardianti tentunya dalam acara tutorial pembelajaran program PAUDMI. Batik Bomba Nagaya adalah salah satu batik kerajinan lokal yang kini menjadi produksi khas daerah dan mampu mengangkat citra budaya daerah Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini, batik Bomba Nagaya memiliki tidak kurang dari 25 motif batik yang mencirikan budaya lokal daerah setempat. Motif batik Bomba Nagaya yang paling dikenal adalah motif Tai Ganja yang mencirikan warisan kebudayaan Sulawesi Tengah. Batik ini biasanya digunakan pada kegiatan-kegiatan adat atau pesta perkawinan. Nah, selama kurang lebih dari 15 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk melihat proses pembuatan batik Bomba Nagaya. Yuk kita simak liputannya. Kota Palu merupakan bagian dari wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kota ini merupakan tempat berbaurnya penduduk asli dengan penduduk pendatang. Sebagian besar kaum pendatang berasal dari wilayah selatan, yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kota Palu terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, dan Palu Utara. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2001, jumlah penduduk Kota Palu ada sekitar 300.000 jiwa. Perekonomian Kota Palu dari tahun ke tahun bertumpu pada sektor tersier. Pemerintah kota setempat menempatkan industri kecil menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh eksistensi industri kecil yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pulihnya perekonomian daerah. Salah satu industri kecil yang berkembang di Kota Palu adalah industri pembuatan batik Bomba Nagaya. Usaha ini tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Palu. Salah satunya terdapat di Desa Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Industri batik Bomba Nagaya Mamboro berdiri sejak 3 tahun lalu. Sekarang, rumah industri yang memiliki 8 karyawan ini mampu memproduksi 100 potong kain batik setiap bulan dengan motif yang berbeda-beda. Terdapat 25 motif batik yang diproduksi di sini dan sudah dipasarkan baik di dalam maupun di luar Kota Palu. Bahan-bahan pembuatan batik Bomba Nagaya adalah kain mori yang terbuat dari sutra atau katun, lilin malam yang dicairkan, warna yang terdiri dari naptol, sol, bes, dan warna alam. Sedangkan alat-alat pembuatan batik Bomba Nagaya adalah meja gambar, pensil, canting, kompor kecil, wajan kecil, kuas, cap, bak pewarna, besi pemberat, ender, dan periuk. Kami dari kelompok batik Bomba Nagaya, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana proses membatik? Proses awal yang kami lakukan di dalam pembatikan ini itu adalah mendesain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk membuat batik Bomba Nagaya, langkah pertama yang dilakukan adalah mendesain batik yang biasa disebut molani dengan
menggunakan pensil. Dalam menentukan motif, biasanya pengrajin memiliki selera berbeda-beda. Sekarang ini tidak kurang dari 25 motif batik Bomba Nagaya. Ada pengrajin yang mengikuti motif-motif umum yang telah ada. Namun, ada pula pengrajin yang memilih membuat motif sendiri. Motif yang biasa dipakai dalam pembuatan batik Bomba Nagaya adalah motif tai ganja, motif burung maleo, motif gampiri, motif gandaria, motif sambulu, dan motif guma. Pembatik Bomba Nagaya di Desa Mamboro, Kecamatan Palu Utara menggunakan 3 cara membatik, yaitu batik tulis, lukis, dan cap. Batik cap umumnya menggunakan motif tai ganja. Motif ini merupakan simbol penghargaan kaum lelaki kepada kaum perempuan. Langkah selanjutnya adalah melukis dengan menggunakan pensil pada kain dengan mengikuti desain gambar yang ada. Pensil digunakan pada proses ini agar bila terjadi kesalahan saat mentransfer pola di atas kain dengan menggunakan lilin malam dengan cara canting atau dikandangi, maka akan mudah dihapus. Proses selanjutnya dari hasil desain yang sudah sempurna tadi yang dipindahkan ke atas kain, kita pindahkan ke proses pencantingan. Nah, proses pencantingan ini istilahnya batik tulis, itu mengikuti pola yang ada dalam kain yang setelah digambar tadi. Bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak diwarnai, polanya ditutupi dengan lilin malam. Canting ini digunakan untuk bagian yang halus, sementara kuas digunakan untuk bagian yang berukuran besar. Tujuannya adalah bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna. Di sini juga kami buat ada juga dengan istilah batik lukis. Nah, batik lukis tadi dia menggunakan alat seperti kuas. Nah, alat tersebut pengganti daripada alat yang digunakan oleh batik tulis seperti canting. Kita gunakanlah kuas sebagai alat untuk membuat batik lukis. Karena dominannya batik lukis